Di video ini gue akan membahas bagaimana trik ya supaya kamu bisa berhasil dalam berinvestasi di reksadana dan menghasilkan hasil yang cukup besar. Nah, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Sebelum masuk lebih dalam, lebih baik gue coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi mungkin sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman semua yang Muslim juga. Ya, semoga di kedepan hari kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Anyway, sekarang gue ingin membahas tentang tips dan triks juga bagaimana caranya sukses dalam berinvestasi reksadana. Dan mungkin buat teman-teman semua yang belum pernah mengikuti channel gue ataupun yang masih baru, kalian mungkin akan ada sedikit info dari gue bahwa memang gue sebelumnya sudah pernah berhasil investasi reksadana beberapa kali. Yang waktu itu gue juga di Bibit juga berhasil, di Ajaib juga berhasil dengan metode dan strategi investasi yang berbeda. Yang satu naruh besar dalam satu waktu, yang satu lagi investasi rutin. Nah, bagaimana sih caranya bisa berhasil dan bisa hasilnya gede di kedepan hari? Dan gimana caranya lu bisa lebih baik dari gue? Ini gue kasih tahu. Terserah kalian mau dengar atau enggak, ini semua keputusan ada di kalian. Well gini, kalau gue pribadi ya menyimpulkan ya rahasianya gimana sih, ya kan tips dan triksnya gimana sih. Sebenarnya yang pertama yang mesti kamu lakuin itu adalah kamu harus coba untuk analisa reksadana yang bagus. Ya di awal kamu coba analisa dulu reksadana yang bagus tuh apa. Kalau kamu nggak bisa analisa, kamu bisa cek di seminar investasi reksadana gue tuh. Ada videonya. Atau kalian bisa pakai robo-advisor. Ya. Nah, pakai robo-advisor, itu juga bisa. Nah, setelah itu kamu evaluasi setiap 3-4 bulan. Ya. Akan aset reksadana yang kamu beli. Ya, jadi ada yang, kalau kalian naruh di reksadana saham, umumnya kalian akan turun. Reksadana obligasi mungkin ada penurunan sedikit, tergantung dari reksadana obligasinya. Reksadana pasar uang, most likely dia pasti untung. Most likely ya. Jadi, kamu ketahui dulu selama 3-4 bulan. Nah, yang menjadi challenge itu adalah 3-4 bulan kamu harus adain waktu untuk analisa nih. Kenapa dia bisa turun? Kenapa bisa ini? Terus, apakah ini masih bagus atau enggak? Cara analisanya dari segi AUM, pastikan di atas 100 miliar. Terus yang kayak reputasinya masih bagus apa enggak, dia dipanggil OJK apa enggak gitu, dalam arti ada masalah yang krusial atau enggak. Kalau masalah kecil-kecil ya nggak masalah, kalau bisa sih nggak ada masalah sama sekali ya. Jadi kalian maintain itu tuh sampai jangka waktu investasi kalian dalam jangka panjang. Lo mau taruh itu misalkan 5 tahun, 10 tahun ya, 7 tahun atau mungkin 3 tahun, terserah kalian, tapi juga jangan terlalu pendek kayak setahunan kurang ya, resikonya itu sangat besar sih sebenarnya. Well, itu tips pertama, yaitu analisa dan evaluasi. Tips kedua itu adalah sebenarnya gini kuncinya. Lo kalau misalkan investasi, ini berdasarkan pengalaman ya. Lu harus siap dengan penurunan. Makanya gue selalu bilang, bukan masalah lo milih aset apa, tapi tingkat lu harus bisa sabar dan lu harus siap menerima penurunan. Karena kalau lu udah bisa itu, lu bisa berhasil. Itu pasti berhasil, Pak. Itu pasti berhasil. Gue memang kalau dalam investasi itu tidak boleh yang kayak memastikan 100%. Makanya gue kenapa nggak yang bagaimana-bagaimana gitu. Karena kita tidak boleh memastikan 100% juga. Tapi kalau lu memang bisa apa ya namanya, bisa sabar dan juga lu bisa tahan akan minus yang dalam ya. Karena lu tahu misalkan nih reksadana saham dia nawarin keuntungan yang gede ya, atau secara keuntungan masa lalu gede.
ya nggak mungkin juga lo nggak ngelewatin minus-minus dulu gitu. Dan minusnya itu bukan minus yang kecil gitu. Kalau lo misalkan nggak sabar dan lain sebagainya, ya lo cut loss, gagal dalam investasi. Jadi sabar itu penting, Pak. Ya, kedua, ya lo harus perhatiin aset manajemennya bagus atau enggak. Di Google kan terlihat kok. Kalau misalkan, oh pernah dia disuspend OJK, oh dia pernah ini, ya sudah. Kalau misalkan disuspend OJK, ya berarti kalian lihat dulu case-nya kenapa. Apakah ini suatu yang bahaya atau enggak gitu. Kalau memang masih bagus dan oke, ya sudah gitu. Ya kayak gitu. Jadi tetap itu kalian evaluasi di situ. Nah nanti ketika kamu misalkan udah sabar dengan penurunan dan lain sebagainya, terus kalau gue pribadi yang waktu gue berhasil banget itu ketika gue investasi rutin per bulan. Investasi rutin aja per bulan. Gue mau dapat nominal berapa? 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, sejuta, 2 juta. Jadi tergantung gitu. Kalau emang gue lagi miskin banget ya udah cepet, kadang 200. Tapi itu harus pakai duit dingin guys ya, duit yang tidak digunakan untuk kebutuhan. Jadi ya di situ-situ aja. Lama-kelamaan gak sadar tiba-tiba udah jadi gede gitu kan, udah hasilnya gede. Lo gak akan kepikiran di sana. Jadi ketika ada yang bertanya sama gue, Bang, gue mendingan investnya kecil-kecil dulu atau gede, atau mungkin 500.000 itu harus setiap bulan, 100.000 itu harus setiap bulan, atau 200.000 setiap bulan. Enggak juga. Tergantung rezeki lu. Jadi jangan lo terpatok sama 200.000 terus, ya enggak. Kan hidup lo berubah juga ya, lo naikin dikit lah investasi lo juga. Terus kalau ada bonus lo naikin juga investasi lo. Kalau lagi seret ya udah nggak usah invest dulu. Ya kalau bisa sih tetap diinvest ya, cuman mungkin nominalnya lebih kecil. Yang penting fokusnya rutin aja. Lama-kelamaan hasilnya itu juga akan gede. Dan itu emang udah terbukti kalau di reksadana itu gue bukan omdo doang, itu lo bisa cek lo di playlist dana darurat, di dana yang obligasi juga lo bisa cek. Jadi gue sebelum ngomongnya ini itu udah ada uji cobanya dulu. Nah nanti kan kripto gue juga masih ongoing kan uji coba untuk metode dollar cost averaging. Nah kalau untuk di reksadana gue udah coba dan berhasil gitu. Lamsam teori aja yang naruh satu dalam satu waktu besar terus ngarepin keuntungan 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian, itu pun ada. Dan itu pun gue mengambil instrumen yang resikonya kecil, yaitu reksadana pasar uang. Jadi selama lo bisa mencocokkan tujuan lo dengan dengan keinginan investasi lo. Jadi lo misalkan pengen beli apa nih ya, pengen beli handphone 2 tahun kemudian atau 1 tahun kemudian, oh berarti gue nggak bisa ngambil reksadana saham, gue ambil reksadana pasar uang. Ya udah, lo fokus untuk rutin, ya udah gitu. Jadinya selama lo bisa mencocokkan itu, lo bisa sabar, lo terus juga bisa rutin. Jadi lo nggak peduli nominalnya berapa, lo misalkan ada yang gocap 70.000, ada 100.000, 200.000, 300.000, lama kelamaan lo akan banyak sendiri tanpa lo duga gitu. Jadi bukan aplikasinya menggandakan duit, tapi kan aset lo berkembang. Ya, nilai harga aset lu berkembang, nilai harga reksadananya pun naik gitu ya. Nah itu lo dapat keuntungan dari selisihnya itu. Jadi nanti dari rata-rata yang lo beli terus diselisihin sama harga sekarang. Kalau misalkan selisihnya jauh kan otomatis kalian dapat keuntungannya lebih. Itu sih sebenarnya trik buat di reksadana, gimana caranya supaya lo berhasil gitu. Sebenarnya bukan yang trik kayak lo cepat terus tiba-tiba trading lo dapat duit gede gitu, enggak gitu. Cuman maksud gue adalah ini trik yang bisa lo gunain dan itu lo berhasil. Dan itu lo bisa gunain sambil santai. Lo kerja nih misalkan, oh gue kerja nih, terus nanti setiap tanggal 25 gue gajian, ya udah lo sisihin aja gitu. Jadi kayak lo sisihin, lo nggak peduli deh tuh itu kayak gimana. Nah nanti lama-kelamaan lo juga gak mikir kok udah bisa segini gitu. Secara logika kayak setahun gue bisa dapat segini, gue nggak mungkin deh. Tapi ternyata mungkin ketika lo mencoba. Balik lagi, semua lo mau coba atau kagak. Kalau lo nggak mau coba ya lo nggak akan tahu. Makanya cobalah gitu untuk mulai berinvestasi. Tetapi ya pelajari dulu seperti apa konsepnya supaya kamu mengerti apa yang kamu investasikan tersebut. Oke, itu aja yang pengen gue sampaikan hari ini. Bila mana kamu merasa video ini sangat bermanfaat, kamu bisa share aja ke teman-teman kamu yang lain. Dan buat kamu semua yang sekarang ingin aktif untuk melihat updatean di forum gua ya, sekarang gua udah forum investasiindonesia.com itu sudah official, sudah ada juga. Kalian bisa cek juga. Dan buat kamu semua yang setelah ini mau mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kamu bisa cek kode referralnya di kolom deskripsi di bawah ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.